Apa yang akan terjadi jika Tuhan memutuskan untuk mengirimkan petir dari surga dan membakar setiap orang? Situasinya akan rumit. Nah, tidak akan ada cukup ruang untuk mengubur semua orang. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama dengan saya, Pak Yohanes, narasumber kita. Dan hari ini kita akan mempelajari Kitab Yosua pasal yang ke-7 dengan tema Perhatikan, bermain petak umpet itu tidak berhasil. Tahukah Anda bahwa Tuhan sangat baik kepada mereka yang menantikan dan mencarinya? Ya, tapi ada banyak orang di luar sana yang mencoba melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Dan apakah Anda adalah orang yang jujur? Mari kita mendengarkan pembahasan ini. Saudara yang setia mengikuti program Jalan 66, masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Kita saat ini berada di pelajaran yang begitu luar biasa. Kita sedang membahas Kitab Yosua dan kita sampai di pasal yang ke-7. Dan kita tahu bahwa Yosua berkisah tentang perang. Dan saat ini kalau kita membaca bagian ini sudah ada di ambang perang. Ya, bangsa Israel akan segera memasuki tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Wah, pasti deg-degan ya. Kita yang membaca aja deg-degan, apalagi prajurit dan warga atau masyarakat saat itu. Karena ini kan bicara mengenai hidup dan mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dengan seksama, bagaimana cara Israel meraih kemenangan. Kita tahu tembok-tembok yang begitu kokoh runtuh ke tanah. Dan itu sudah kita pelajari ya di pasal yang ke-6. Dan kita melihat di sini semacam mujizat yang tidak pernah kepikiran lah oleh bangsa Israel. Karena mereka nggak akan bisa masuk ke kota itu jika mereka nggak bisa buka gerbangnya. Tetapi Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan lihat bagian-bagian selanjutnya di pasal 7 ini. Tetapi orang Israel tidak setia dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Akan bin Karmi bin Zirmi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sebagian dari barang-barang itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saudara, kita perhatikan apa yang terjadi di sini. Sudah ada perintah agar mereka jangan mengambil. Tetapi kita tahu, ya ini ada orang yang coba, masa nggak boleh diambil. Berarti di sini ada sesuatu yang keliru. Ada kisah yang sebenarnya membuat Tuhan akhirnya murka. Mengapa? Karena perang ini diperintahkan dan dituntun oleh Tuhan untuk apa? Mendatangkan penghakiman atas bangsa-bangsa kafir yang jahat. Sekaligus juga menggenapi janji yang telah diucapkan agar bangsa ini diberikan tanah. Jadi ini semacam perencanaan yang memang sudah dikerjakan, dibuat oleh Tuhan sendiri. Kok ada orang yang berani mengambil sesuatu yang memang dilarang? Kalau dalam bahasa Ibrani kan disebut dengan cherem. Itu sesuatu yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Tidak boleh diambil dan dimiliki oleh siapapun di antara bangsa Israel. Tiba-tiba ini seorang pria bernama Akan. Tidak tahu apa yang dipikirkan ya. Lumayan nih. Lumayan lah bisa saya bangun rumah, bisa beli. Kalau zaman sekarang ya bisa beli mobil, bisa beli sesuatu lah. Kan saya juga ikut berperang, artinya saya juga ikut kok lakukan sesuatu. Saya juga punya hak untuk mendapatkan sesuatu. Nah ini sebenarnya sesuatu yang nggak diizinkan. Ini kan rampasan perang. Tapi dijelaskan dia mengambil dengan diam-diam. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat semuanya. Sehingga kitab suci menuliskan Yosua mengutus orang-orang dari Yeriko ke Ai, yang dekat Bet Aven, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, pergilah dan intai daerah itu. Maka pergilah orang-orang itu dan mengintai Ai. Ai adalah wilayah kecil yang tampaknya mudah ditaklukkan.
Maka Yosua memberi perintah dan mereka memutuskan untuk menyerang dan menaklukkan kota Ai. Tetapi, ya ternyata semuanya nggak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yosua bahkan berkata, "Lihat, aku hanya mengirim 2 atau 3.000 orang untuk menyerang kota itu, karena tidak perlu mengirim seluruh pasukan." Jadi disebutkan sekitar 3.000 orang menyerang Ai. Dan yang mengejutkan Yosua, orang-orang ini melarikan diri dan akhirnya kehilangan 36 orang mati. Mereka mengejar orang Israel dari gerbang kota sampai ke tempat penggalian batu dan membunuh mereka di lereng. Maka situasi menjadi cukup rumit. Mereka semua putus asa dengan apa yang terjadi. Ya, bagaimana mereka bisa mengerti bahwa kota besar yang dilindungi tembok yang tinggi Yeriko itu ya dengan mudah bisa dikalahkan. Ini Ai, kota yang kecil. Nggak bisa kita pikirkan, kita bandingkan. Makanya Yosua pikir, ini mudah, ini gampang lah. Tapi ketika diserang, malah pasukan Israel kocar kacir, lari. Dan dijelaskan bahwa ia merobek pakaiannya, tersungkur di hadapan tabut perjanjian. Dan di ayat 7 itu ada penjelasan. "Celakalah Tuhan Allah, mengapa engkau membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Amori, supaya kami binasa? Seandainya saja kami mau tinggal di seberang sungai Yordan. Ampunilah hamba-Mu Tuhan. Apa yang bisa kukatakan? Sekarang Israel telah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Orang Kanaan dan orang-orang lain di negeri ini akan mendengar tentang ini dan mereka akan mengepung kita dan menghapus nama kita dari muka bumi ini. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk nama-Mu yang agung?" Yosua ketakutan, dia putus asa, lalu ia memutuskan untuk mengeluh kepada Tuhan. Yosua nggak perlu menunggu lama ya, jawaban Tuhan datang. "Berdirilah. Apa yang kau lakukan dengan wajah tertunduk? Israel telah berdosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan untuk mereka tepati. Mereka telah mengambil beberapa dari barang-barang yang dikhususkan. Mereka telah mencuri. Mereka telah berdusta. Mereka telah menaruhnya di antara harta milik mereka sendiri. Itulah sebabnya orang Israel tidak dapat melawan musuh-musuh mereka. Mereka berbalik dan lari karena mereka telah ditetapkan untuk dibinasakan. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, kecuali kamu membinasakan apapun di antara kamu yang dikhususkan untuk dibinasakan." Perhatikan saudara, bahwa Allah telah menjamin kemenangan mereka dan inilah mengapa Yosua mengeluh. Namun tiba-tiba karena ketidaktaatan satu orang, Israel mulai kalah. Sesuatu yang menarik terjadi di sini saudara. Allah memerintahkan umat Israel untuk apa? Dikuduskan. Dan berkata bahwa mereka tidak akan dapat terus maju dan meraih kemenangan jika mereka tidak menyelesaikan masalah yang mereka miliki dengan Allah. Kitab suci berkata, "Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api dan ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel." Saudara, mereka melakukan ini dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Proses seleksi melalui bimbingan Tuhan. Ya mungkin kita tahu mereka bisa menggunakan yang disebut dengan Urim dan Tumim. Mereka melakukan ini dan semua hal tiba-tiba menjadi jelas. Menurut kitab suci, suku Yuda dipilih, lalu klan Zerah, lalu Zimri dipilih. Akhirnya akan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab atas kekalahan dalam pertempuran Ai. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah
dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Syerah, dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Saudara, kalau melihat apa yang kita atau merasakan apa yang kita lihat dari situasi ini, memang sangat-sangat mengerikan ya. Bahwa Tuhan sudah memberikan perintah dengan sangat tegas, dan itu nggak boleh dilanggar. Tetapi kita lihat Akan mencuri, Akan mengingini sesuatu memang dilihat di depan matanya, saudara. Bayangkan ada emas, ada perak, ada pakaian yang indah. Ini eman orang bilang ya. Ini rugi kalau nggak diambil. Tetapi kita lihat endingnya, saudara. Akan, keluarganya, ternaknya, semua yang dimiliki itu dihabiskan, dibakar. Dan gara-gara Akan juga akhirnya ketika menyerang Ai, itu tentara Israel kalah. Banyak yang mati. Ini kan masalahnya bicara mengenai bagaimana dosa satu orang itu bisa menghancurkan komunitas. Karena itulah yang satu ini dihancurkan, dibakar, diselesaikan begitu. Tujuannya apa? Supaya terjadi pemulihan. Dan kita lihat di sini, ketika semuanya sudah diselesaikan, ada ketaatan dan Tuhan dikatakan surut murkanya. Jadi ada rasa serakah, rasa ingin memiliki yang besar dari Akan. Dan dia menentang apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini dia melihat bahwa kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Hati-hati, saudara. Kita kadang-kadang melihat, oh ini saya bisa ambil, oh ini gak apa-apa, kan saya melayani begitu ya. Hati-hati, karena Tuhan juga tidak mau bermain-main di sini. Karena apa yang bukan hak kita, jangan kita ambil. Dan ini sesuatu yang menjadi peringatan bagi kita, ketidaktaatan selalu akan membawa kepada kehancuran. Semoga kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini dan kita bersama-sama harus kembali kepada jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Orang bilang gak apa-apa, gaji sedikit, yang penting itu betul-betul hasil keringat daripada kita berlimpah harta. Tetapi mohon maaf ya, itu hasil mencuri, hasil korupsi, hasil kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ini pelajaran bagi kita, karena ingat, Tuhan selalu melihat semuanya. Nah, saudara, saat ini kita sedang mempelajari Yosua pasal yang ke-7 dalam Jalan 66. Program pendalaman Alkitab di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita masuk pada sesi tanya jawab kali ini, yaitu pertanyaan yang pertama diajukan kepada Pak Yohanes, narasumber kita. Mengapa hukuman Akan begitu berat? Di akhir bacaan, bahkan terdengar pembacaan semuanya ini. Saya jadi merasa kasihan kepadanya. Ya, memang seluruh kejadian ini ya, saya katakan memang sangat mengejutkan. Karena memang kita terbiasa dengan perkataan Yesus yang kita baca di Perjanjian Baru. Dan memang agak sulit menerima kenyataan yang digambarkan di sini. Ya, jika kita mengamati, pertama-tama apakah benar-benar perlu menghancurkan segalanya? Dan mengapa Tuhan menuntut kehancuran ini dan menganggapnya begitu serius? Beberapa orang mungkin berpikir ya, ini kan sia-sia. Perak, emas itu dibuang begitu saja. Ini kan bisa digunakan, katakanlah ya, membangun rumah atau mungkin bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi harus ingat, pertama-tama ini yang dikatakan penting untuk kita ingat
bahwa Tuhan tidak mengizinkan perang dilakukan karena alasan ekonomi. Kalau tidak, maka orang-orang akan berakhir melihat sesuatu dan menjadi terdorong. Dan mereka akan kehilangan akal sehat, memutuskan untuk menghancurkan segalanya hanya demi apa? Dapat kekayaan. Ini juga yang lainnya kita harus lihat, ini berkaitan dengan iman orang Israel. Ini benda-benda yang memang sudah digunakan untuk ritual-ritual penyembahan. Memang benda-benda ini berharga. Ini memiliki makna religius bagi mereka. Benda-benda tersebut bisa berupa berhala, bisa sesuatu yang memang digunakan untuk ibadah pagan saat itu. Jadi sebagaimana segala sesuatu harus disucikan untuk melayani Tuhan. Nah, di sini ada hal-hal yang disucikan untuk dimusnahkan agar umat tidak terkontaminasi oleh kecenderungan keagamaan yang ada pada saat itu di Kanaan. Dan kita melihat di sini bahwa Akan ini kan dimotivasi yang saya katakan tadi oleh keserakahan, sikap egois. Ia menyadari sebenarnya pasti akan ada implikasinya, tetapi dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan keuntungan pribadinya dan mengesampingkan Tuhan, mengesampingkan keluarga, dan mengesampingkan seluruh masyarakat. Dan kita lihat kan bukan hanya dia yang dihukum, ini kan keluarga juga, sapi juga, lembu juga, bahkan rumah. Dan ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus benar-benar berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai kepentingan pribadi kita itu akan merusak kepentingan orang banyak. Dan tentunya kalau itu terjadi, semuanya akan menjadi rumit. Baiklah, saya tidak bisa menemukan dokumen tentang hukuman Akan di sini. Tapi saya yakin saya tidak akan mau untuk membelanya setelah ini. Nah, Pak Yohanes, kenapa dia tidak dihukum sebelumnya? Perang sedang terjadi dan mereka harus pergi berperang, dipermalukan dan dikalahkan. Dan baru setelah ini mereka akan tahu apa yang terjadi. Lalu kita akan mencari tahu semuanya. Kenapa Akan tidak dihukum sebelum situasinya menjadi begitu buruk pada akhirnya, Pak Yohanes? Saya kira ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Tapi kita perlu berhenti sejenak. Ya, mungkin mau ngopi-ngopi boleh ya. Jadi kita berhenti sejenak, memikirkan, ya kita mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Nah, jika setiap kali seseorang berbuat salah, jika setiap kali seseorang memutuskan untuk bermain petak umpet dengan Tuhan, sembunyi, nak kelihatan, itu apa yang terjadi? Jika Tuhan memutuskan untuk mengirimkan misalnya petir dari sorga dan membakar setiap orang, masalahnya apa? Ya tidak ada kuburan yang cukup. Karena semua orang ya senangnya petak umpet begitu. Nggak tahuan kok. Dia lupa bahwa Tuhan melihat ya. Ini kita kadang-kadang kan begitu ya. Kita sering melakukan hal-hal yang melanggar. Dosa-dosa yang tidak kelihatan begitu. Di pikiran kita, di hati kita kan tidak pernah kelihatannya. Kita sembunyikan semua. Kita nampaknya wah suci, kudus. Tetapi ingat, jika diperhadapkan dengan Tuhan ya kita mati semua. Tidak ada yang tersisa. Karena apa? Kita memang kecenderungannya berdosa, baik perkataan, pikiran, bahkan tindakan-tindakan yang bisa kita tanda petik begitu kita anggap, nggak apa-apa. Tapi bagi Tuhan itu apa-apa. Nah ini sesuatu yang bagi kita semua yang harus kita hati-hati. Kan bisa juga sudah diambil, barang-barang dikembalikan, bukan di sana sebabnya. Sebabnya karena ini sudah melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan. Karena itu dalam konteks ini, dosa seseorang, katakanlah Akan, itu akan merugikan keluarga. Dosa seorang anggota keluarga, itu bisa mempengaruhi keluarga yang lainnya. Kesalahan pemimpin, itu bisa mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu selalu ada risikonya. Memang kita sadari ya, Tuhan gak langsung menghukumnya. Akan begitu diambil langsung dihukum kan tidak. Tetapi kan dia diberi kesempatan untuk bertobat. Dia mengakui sebenarnya. Kalau dia mengaku tuh saya dapat salah dan sebagainya. Saya juga gak tahu apa yang terjadi. Tapi dia kan diam, sembunyi, diam. Dan akhirnya apa?
Tuhan yang menunjukkan, bayangkan satu persatu dipanggil dari suku-suku, kaum, keluarga, dan akhirnya ketemu Akan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akan dibinasakan, dibakar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari, bahwa dosa itu mengerikan, dosa itu mencemari, dan dosa itu menghancurkan kita. Baiklah Pak Yones, berikut ada pertanyaan yang cukup rumit, karena saya perhatikan dalam ayat yang ke-29 pasal yang ke-7 kitab Yosua, mengatakan begini, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya pikir mungkin ada makna lain di sini, karena tidak terlalu masuk akal. Apa yang bisa kita pahami di sini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Pak Yones? Ini pertanyaan bagus, Pak Oti. Akan di sini, tergantung apa yang terjadi, pasti akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri. Yosua berbicara kepadanya tentang kebenaran. Dan yang dimaksud di sini adalah ayat 19, ya bukan 29 sebenarnya. Oh, benar. Maaf, Pak Yones. Jadi Yosua sebenarnya berkata kepada Akan di sini, anakku, demi kemuliaan Allah, Allah Israel, katakanlah yang sebenarnya. Nah, masalahnya adalah teks asli secara harfiah mengatakan anakku, berikan kemuliaan kepada Allah. Dan ketika kita mendengar frase ini, anakku berikan kemuliaan kepada Allah Israel, itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, beberapa orang mungkin berpikir ini terdengar seperti Yosua dan akan pergi ke gereja yang sudah direnovasi begitu. Kita bilang, ayo beri kemuliaan kepada Tuhan. Nggak seperti itu. Ini sebenarnya semacam ungkapan idiomatik ya dalam bahasa Ibrani. Pada saat itu digunakan untuk menuntut seseorang untuk mengatakan kebenaran. Dengan ungkapan yang cukup mirip mungkin zaman sekarang. Ya ini yang mirip ya. Anda bersumpah demi Tuhan. Seperti itu ya, ayo ngaku ya, demi Tuhan ya, kan karena begitu, walaupun kita dilarang bersumpah. Sumpah loh demi Tuhan, artinya semacam kamu benar loh, katakan apa yang benar, jangan kamu sembunyikan sesuatu, seperti itu. Jadi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Maksudnya adalah katakanlah apa yang benar, jangan ada yang disembunyikan. Ini maksud dari apa yang kita diskusikan. Baiklah, sekarang pertanyaan lain. Lantas bagaimana sikap Akan di dunia kita saat ini? Apakah ada orang-orang zaman sekarang yang mencoba bermain petak umpet dengan Tuhan? Saya rasa ada dua hal yang perlu ditegaskan di sini. Yang pertama, adanya sikap menjalani kehidupan ganda. Kehidupan yang palsu. Ketika seseorang berada dalam sebuah komunitas Kristen, dan pada saat yang sama tidak jujur dalam hal bisnis. Kira-kira bisa nggak terjadi seperti itu? Ya bisa lah. Kita di gereja bisa bilang haleluya, tapi di luar kita menipu. Mohon maaf nih, dalam bisnis gitu ya. Nipu teman dan sebagainya. Itu kan sebenarnya namanya kita menjalankan kehidupan yang ganda begitu. Di tempat A kita begini, di tempat B berbeda. Artinya kita nggak jujur. Tetapi seseorang ya yang tinggal di dalam gereja, tetapi pada saat yang bersamaan dia berperilaku yang tidak bermoral. Atau dia berperilaku yang sangat kejam dan tidak adil kepada orang lain. Itu sebenarnya juga sama, dia menyimpang, dia menjalankan kehidupan yang ganda. Atau dengan bahasa yang sering digunakan, kita tidak memiliki integritas. Sehingga ini yang dikatakan sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mulai menempatkan keegoisan dan kepentingan kita di atas kepentingan kerajaan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Akan, tentunya kita tahu semua ini dimotivasi oleh keinginan, keserakahan, keuntungan finansial, dan akhirnya dia meremehkan hukum Allah. Ya, kita tahu banyak orang di dunia saat ini memiliki harga yang harus dibayar. Anda hanya perlu membayar dan mereka akan bertindak. Dan Alkitab mengatakan ini bukanlah jalan menuju Allah. Akan membayar atas apa yang telah ia lakukan. Metode Akan adalah yang terbaik. Tepat sekali Pak Oti. Dan sebagai penutup, pada ayat yang ke-20 Pak Yones, kita dapat melihat sikap Akan di hadapan Yosua. Ia tampaknya telah bertobat. Apakah ia mendapat kesempatan? Ia berkata, benar, aku telah berdosa terhadap Tuhan.
Nah, yang penting untuk kita lihat di sini adalah bahwa tidak semua pertobatan itu jujur dan tulus. Ketika Akan tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri, ketika semua orang telah menemukan kebenaran, kan dia tertuduh nih, akui. Ia berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Ternyata Saul juga melakukan hal yang sama. Namun sulit untuk membayangkan bahwa ia tulus. Dia memutuskan ini ketika sudah terlambat. Ketika tidak ada jalan keluar. Ya, sama halnya dalam hidup ya. Kita akan menemukan bahwa beberapa hal tidak dapat diselesaikan lagi. Tidak ada waktu. Inilah mengapa penting untuk memutuskan sekarang, saudara, sebelum terlambat. Terima kasih Pak Yohanes. Berikut bagaimana dengan kesimpulan pada bagian ini Pak Yohanes? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar bersama-sama di program Jalan 66. Kita belajar dari kitab Yesua pasal yang ke-7. Sangat menarik ya. Dan kita menemukan di sini yang disebut dengan peta umpet tidak berhasil. Akan mencoba bersembunyi dari Tuhan, dari Yesua, bahkan dari pasukan Israel. Dosa-dosa yang disembunyikan ternyata nggak berhasil. Dan apa yang bisa kita pelajari dari semua ini dapat diterapkan juga dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa jangan mencoba mencari jalan keluar, jujurlah saja. Seringkali kita mencoba melakukan ini, melakukan itu, menyembunyikan sesuatu, menutupinya, dan kita berpikir bahwa kita dapat menipu Tuhan. Atau menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Atau tetangga kita, teman-teman kita, atau bahkan gereja. Tapi ini kan sesuatu yang sering orang lakukan. Ingat saudara, Akan telah menghancurkan hidupnya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Karena itu jangan mencoba menuju ke arah yang sama, jangan mengikuti contoh Akan. Cara yang tidak jujur dalam menyelesaikan masalah. Ingat, itu bukanlah solusi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.